mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa tanda-tanda akan datangnya kiamat? Kamu bawa pulpen nggak bukunya? Ya. Pokoknya upayakan kalau pagi subuh itu kamu bawa buku catatan. Apa nanti dikasih aja sir? Dikasih ya? Kamu udah dikasih ya bukunya? Pulpennya udah, bukunya juga udah ya. Kalau nggak nanti disimak di rumah ya, nanti dibagi kirim tuh ya. Apa yang menjadi tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kiamat? Ini belum sampai kiamat belum. Pertama, lahirnya seorang yang bernama Imam Mahdi. Ya. Imam Al-Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Imam Mahdi itu seorang masih keturunan dari Quraisy. Dia akan memimpin dengan adil ya. Jadi kalau nanti yang mimpin kondisi di dunia atau mungkin juga di Indonesia ya, kalau ada kemungkinan demikian, maka ada Imam Mahdi itu masih dari keturunan Quraisy Arab ya. Itu Imam Mahdi. Nanti keadaan dunia ini makmur. Keadaan dunia ini makmur. Namun kemudian kesananya terus ya, orang nantinya banyak yang berbuat maksiat, udah lupa sama Allah. Setelah makmur itu nanti orang lupa sama Allah, minum minuman keras itu udah biasa. Gimana ini kita nanti ngalamnya apa enggak bisa? Nanti akan datang Dajjal. Dajjal itu disebutkan ciri-cirinya itu matanya satu. Makanya tuh anak-anak muda kadang-kadang suka membuat lambang tuh ya. Jangan lambang Dajjal ya. Jadi ada segitiga, terus ada matanya satu di tengah-tengah ya. Ada nggak tuh yang suka gambar begitu? Itu Dajjal.
Dajjal itu akan memberikan kerusakan di muka bumi. Bahkan Dajjal itu hebat, sehingga sampai-sampai dia itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan apa yang terdapat di dalam kubur. Misal orang tua kamu udah meninggal, coba lihat tuh orang tua kamu dimunculkan itu, ya, sama Dajjal tuh, hebat enggak? Ya. Makanya orang-orang disuruh menyembah sama Dajjal. Ya. Dia seperti itu Tuhan, ya. Jadi begitu nanti, ya. Makanya satu, dia hebat, orang di dalam kubur aja bisa bangun, ya, dibangunkan, ya. Orang yang mati bisa dihidupkan, sudah jadi. Tapi ia membuat kerusakan di muka bumi. Dia akan keliling itu, akan keliling seluruh dunia. Pakai apa nggak tahu itu. Itu Dajjal. Nah, bagaimana kalau seorang mukmin ketika Dajjal itu akan datang ke satu tempat-tempat, rumahnya sebaiknya kita jangan keluar, ditutup rumahnya. Karena pasti orang yang lihat Dajjal dia akan ikut, ya. Karena kehebatannya luar biasa, Dajjal. Jadi apa tadi? Munculnya Imam Mahdi, ya. Berita-berita sekarang tuh, oh, Imam Mahdi di bai'ah di depan Ka'bah, ya. Wallahu a'lam seperti apa yang sebenarnya. Memang ada keturunan daripada Quraisy, ya. Imam Mahdi, ya. Nah, itu orangnya akan memimpin dunia ini dengan adil. Kemudian muncul makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Apa namanya? Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang suka membuat kerusakan juga, ya. Membuat kerusakan, membuat kekacauan di dunia, ya. Jadi di mana-mana dibuat kacau. Kira-kira sekarang udah mulai belum nih? Jadi apa aja dibuat kacau, ya. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Sebenarnya dulu ada keturunan waktu Sam bin Nuh, waktu Nabi Nuh alaihissalam itu, ya. Ada orang yang keturunannya itu ya nanti akan muncul itu, ya. Ya'juj dan Ma'juj, ya. Nah, ini kita harus minta perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah. Jangan sampai ini ketemu dengan siapa tadi? Dajjal sama Ya'juj dan Ma'juj. Makanya kita ada perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Maka ada doa di tahiyat itu, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, ya. Itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu
min adzabil qabri, dari azab siksa kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab api neraka, wa min fitnatil mahya, dan fitnah orang yang hidup, ya, karena masih hidup banyak fitnahan. Minta perlindungan sama Allah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi, tidak mendapatkan fitnahan dari manusia. Mahya wal mamat, dan fitnah orang-orang yang meninggal, yang mati ketika kita masuk dalam kubur, supaya tidak ada fitnah. Wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah dajjal, ya. Jangan sampai kita terbawa sama dajjal, ya. Nah, ini doa ini sering dibaca ketika ini tahiyat fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian dilanjutkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, ya. Mudah-mudahan kita tidak akan ngalami, kalau bisa ya jangan ngalami kita dirayu oleh dajjal, ya. Kemudian akan turun Nabi Isa dari langit, ya. Nabi Isa akan turun. Nabi Isa masih hidup apa udah meninggal? Masih hidup, ya. Nabi Isa nanti akan turun, akan mengalahkan Dajjal. Dajjal nanti kalah sama siapa? Nabi Isa alaihissalam, ya. Dari langit ada nabi yang masih hidup. Nabi siapa aja? Nabi Isa, Nabi Idris, siapa lagi? Nabi Haidir, ya. Ya. Nabi Ilyas, ya. Nah, itu nabi-nabi yang masih hidup, ya, sampai sekarang. Kemudian akan muncul binatang yang bisa bicara sama manusia. Nanti akan muncul, kalau ada binatang bisa bicara sama manusia, itu tanda-tanda kiamat. Nggak tahu kayak apa binatangnya, ya. Apa sapi ngomong gitu, ya. Itu akan muncul, akan datangnya hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Jadi ngomongnya seperti orang, binatang tapi seperti. Makanya sekarang ada juga orang yang lahir kepalanya kayak binatang. Ada lahir binatang kepalanya orang, ya. Nah, itulah tanda-tanda akhir zaman, ya. Dan nanti timbul matahari dari arah barat, terbitnya matahari dari arah barat. Kan biasanya dari mana tuh? Timur, ya. Tiba-tiba kok dari barat. Gimana kalau udah dari barat? Orang bertaubat diterima nggak? Nggak diterima taubatnya kalau udah jadi dia. Wah, matahari dari barat berarti kiamat, ya. Ini akan muncul tanda-tanda kiamat itu seperti itu. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Nah, sekarang udah mulai belum? Belum. Sekarang udah banyak. Banyakan laki apa banyakan perempuan? Coba di sekolah tuh, banyak perempuan apa laki? Perempuan lebih banyak daripada laki, ya.
Itu di dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki. Makanya kalau perempuan yang beriman, dia akan menjaga keimanannya. Tapi kalau perempuan yang tidak beriman, dia akan apa? Semaunya, ya. Karena apa? Karena perempuan itu lebih banyak, berarti perbandingannya, kalau misal sekarang laki-laki 1, perempuan 5, ya. Makanya hati-hati. Makanya banyak juga perempuan-perempuan yang akhirnya berbuat tidak baik, ya. Makanya kamu harus menjaga dirinya, jangan sampai demikian. Jadi sekarang sudah muncul tanda-tanda itu, udah apa belum? Kemudian orang-orang fakir menjadi orang-orang yang kaya-kaya, ya. Berlomba-lomba mendirikan bangunan. Sekarang apa tuh? Uni Emirat Arab punya gedung pencakar langit tertinggi di dunia, ya. Jadi kemudian Saudi sekarang mau bangun lagi tuh gedung yang lebih tinggi dari apa? Dari Uni Emirat Arab. Masjid-masjid semakin bagus, tapi isinya kosong. Musola masjid semakin banyak. Nanti menjelang kiamat. Tapi sekarang masih banyak dari masjid. Masih, ya. Kalau udah pada kosong udah repot tuh, ya. Nah itu, menjelang kiamat itu seperti itu, ya. Orang berlomba-lomba membangun rumah mewah. Sekarang banyak gak rumah mewah? Banyak, ya. Kemudian perbuatan maksiat merajalela di mana-mana, minuman keras, ya. Mana yang halal, mana yang haram, ya. Kemudian yang ke-10, hilangnya Al-Quran dari ucapan dan hati, dan tidak seorang pun yang hafal Al-Quran. Nanti kalau menjelang kiamat itu orang udah apa? Lupa sama Al-Quran. Sekarang masih banyak yang hafal, ya. Kamu hafal apa? Kulhu hafal? Ya. Nanti menjelang kiamat bahkan dijelaskan tulisan di Al-Quran itu nanti akan hilang, nggak kelihatan. Kemudian yang ke-11, banyak anak-anak yang durhaka sama orang tua. Sekarang banyak nggak? Orang tua suka bentak-bentak, ya. Bahkan kalau dia di mass media ada orang yang tega apa tuh? Orang tuanya diadukan supaya dipenjara. Ya. Banyak kasus sekarang. Ibunya sendiri diadukan ke penjara, ya. Gara-gara warisan, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi ada orang tua yang tega begitu memenjarakan orang tuanya, ada nggak? Nah kalau udah seperti itu udah tanda-tanda itu, ya. Tanda-tanda kiamat. Makanya kamu hati-hati sama orang tua. Banyak laki-laki yang menyerupai perempuan.
Banyak nggak sekarang? Atau perempuan menyerupai laki-laki? Ya, itulah tentang keadaan tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan buat pelajaran kamu semua, ya, anak-anakku semua. Jadi akan muncul apa pertama? Imam Mahdi. Yang kedua munculnya apa nak? Dajjal, ya. Kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj. Siapa Ya'juj Ma'juj? Orang yang suka membuat kerusakan, ya, kekacauan, ya. Itu Ya'juj Ma'juj. Kemudian turunnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihis salam. Munculnya binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian yang ketujuh, banyaknya jumlah wanita daripada pria. Kemudian yang kedelapan, orang-orang fakir berlomba-lomba, ya, membangun rumahnya, bangunan-bangunan semua jadi semakin bagus. Kemudian yang kesembilan, perbuatan maksiat merajalela. Yang ke-10, hilangnya Al-Quran dari ucapan dan hati. Orang udah gak ada lagi yang mau baca Quran. Yang ke-11, banyak anak-anak yang durhaka. 12, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan, ya. Itu menjelang kiamat seperti itu. Baru nanti terjadi yang namanya al-qiyamah, yaitu kiamat. Nah, setelah kiamat nanti ada yang namanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Jadi nanti setelah matahari terbit dari sebelah barat, terjadilah kiamat yang disebut dengan kiamat kubro, kiamat besar. Setelah terjadi kiamat kubro, maka akan terjadi yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Yang ada di dalam kubur akan muncul semua, ya. Yaumul ba'ats, dibangkitkan semua. Itu yaumul ba'ats, ya. Kemudian gimana kalau yaumul ba'ats itu? Jadi ini ditiup dulu sangkakala kedua. Sangkakala pertama kan kiamat, ya. Setelah kiamat bumi udah berantakan begitu, nanti akan dibangkitkan yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian ada yang namanya yaumul mahsyar, manusia dikumpulkan di satu tempat tanah lapang yang sangat luas. Itulah yang disebut dengan yaumul mahsyar. Setelah kumpul yaumul mahsyar, nanti ada yaumul hisab, hari dihitung amalnya. Amalnya akan dihitung, ya. Ada yang namanya yaumul mizan, nanti amal kita ini akan ditimbang semua nih.
Banyak kebaikannya apa keburukannya? Tadi pagi sholat subuh nggak? Ya, itu berarti amal kebaikan. Yang nggak sholat subuh berarti amal apa? Keburukan. Yaumul mizan, akan ditimbang. Kemudian ada juga yaumus sirat. Nanti manusia akan masuk ke dalam yaumus sirat, menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Yang nggak bisa ya langsung masuk neraka. Kemudian yang itu masuk mana? Surga. Ya. Kemudian yaumul jaza. Yaumul jaza itu hari pembalasan. Apa pembalasannya? Yang baik dia akan menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, lurus sampai masuk ke dalam surga. Yang amalnya buruk, maka dia tidak akan bisa menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, akan masuk ke dalam jurang neraka. Itu namanya yaumul jaza, ya. Nah, ini tentang hari kiamat itu seperti itu. Bagian itu nanti setelah nyarap lagi nanti Al-Qur'annya akan diperbaiki, ya. Kira-kira itu silahkan diminum dulu. Nanti yang kecil-kecil di atas atau di atas? Sini aja, Sini aja. Iya. Yang besar di sini. Ya, demikian pelajaran akidah tauhid yang bisa kami sampaikan. Ya. Sebenarnya ini isinya sangat mendalam dan detail, tapi ini secara garis besarnya aja. Ya. Nanti berikutnya berarti tauhidnya beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana beriman kepada qada dan qadar? Ya. Untuk Al-Qur'annya kami persilahkan nanti dengan para asatidz yang ada. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, ya. Mari kita baca baca istighfar, ya. Astaghfirullah